Perkenalkan, nama saya Nova Novita Siregar dengan NIM 1242171011. Saya Serena Betaria Silaban dengan NIM 124317109. Saya dengan Martina Sigiro dengan NIM 1242471007. Kenalkan, nama saya Rosita Sitohang dengan NIM 1243171019. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Pendidikan Multiliterasi. Fenomena yang kami pilih pada video kali ini yaitu tentang scrolling addiction. Nah, teman-teman, kenapa kami memilih fenomena ini atau topik ini? Karena di kalangan remaja sekarang ini banyak tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget ataupun ponsel. Nah, mereka sering membuka media sosial seperti YouTube, Instagram, maupun TikTok tanpa mengingat waktu dan scroll terlalu lama. Jadi, fenomena ini terlihat sepele tapi bisa berdampak pada kesehatan mental, waktu, dan kebiasaan belajar mereka. Nah, setelah kita tadi memilih fenomenanya, sekarang kita akan menganalisis dari fenomena tadi apa saja bentuk literasi yang muncul di kalangan sekarang. Bentuk literasi baru yang muncul adalah yang pertama ada literasi digital dan yang kedua ada literasi media. Nah, literasi digital ini membantu remaja itu supaya bisa menggunakan teknologi dengan bijak, bukan menggunakan teknologi yang berlebihan. Sedangkan literasi media membuat mereka itu paham betul cara kerja dari media sosial dan tahu bagaimana cara memilih konten yang bermanfaat bagi mereka. Nah, dengan dua literasi ini remaja itu bisa lebih sadar akan waktunya atau tahu kapan harus berhenti scrolling dan tidak mudah dengan kecanduan yang namanya gadget atau Oke, nah sekarang saya akan menganalisis bagaimana pola interaksi masyarakat berubah. Nah, kita lihat dulu orang lebih sering membaca buku, koran, atau nonton berita di TV. Nah, bisa kita lihat sekarang hampir semua orang, terutama di kalangan remaja, lebih banyak baca dari layar ponsel lewat media sosial. Nah, informasinya jadi lebih cepat dan mudah didapat, tapi banyak yang hanya membaca sekilas tanpa benar-benar memahami isinya. Jadi, pola literasi sekarang lebih ke arah scroll cepat dan lihat singkat, bukan membaca mendalam. Jadi, hal ini membuat kemampuan berpikir kritis dan fokus belajar jadi kurang tepat. Selanjutnya, ada tantangan dan peluang bagi fenomena scrolling addiction. Yang pertama kita bahas tantangan. Yang pertama ada waktu habis scroll tanpa arah. Nah, biasanya kita niatnya cuma buka TikToknya 5 menit. Tahu-tahu udah 2 jam lewat. Nah, produktivitas auto turun dan tugas penumpuk. Yang kedua ada kepala penuh, pikiran capek. Nah, terlalu banyak info ataupun konten bikin otak kita overthinking, bandingi diri sendiri, bahkan bisa cemas atau insecure. Yang ketiga itu adanya kurang interaksi nyata, di mana scroll terus tapi jarang ngobrol langsung. Teman-teman di dunia maya banyak, tapi di dunia nyata malah sepi. Dan yang terakhir tantangannya ialah yang keempat, tidur kita jadi nggak teratur. Nah, ada kalimat yang mengatakan satu video lagi deh, itu bikin jadi mantra kita sebelum tidur, padahal besok harus bangun pagi. Nah, selanjutnya ada peluang dari fenomena scrolling addiction. Yang pertama, kita bisa jadi content creator, bukan cuma sekedar penonton. Nah, kalau kita sudah sering scroll, kita pasti tahu tren apa yang viral. Nah, itu bisa kita bikin peluang kita buat jadi menghasilkan cuan. Yang kedua itu ada bangun personal branding. Nah, dimana daripada scroll kita tanpa arah, mending kita manfaatin sosmed kita buat nunjukin skill kita. Misalnya skill kita ada di desain, musik, opini, atau jualan kecil-kecilan. Yang ketiga, kita bisa jadi lebih melek akan teknologi. Karena sering kita main media sosial, kita jadi paham algoritma, tren digital, bahkan strategi marketing online. Dan yang terakhir, peluang kita bisa jadi refleksi diri dari konten yang kita tonton. Nah, kadang dari konten yang kita lihat, kita bisa sadar, oh ternyata aku juga kayak gitu. Itu bisa jadi titik balik buat perbaikan untuk diri kita sendiri.
Scrolling addiction sangat berkaitan dengan transformasi masyarakat digital karena sekarang hampir semua aktivitas remaja dilakukan secara online. Mulai dari belajar, berkomunikasi, sampai hiburan, semuanya bisa diakses lewat ponsel. Perubahan ini membuat teknologi jadi bagian penting dalam kehidupan, tetapi juga membawa tantangan baru seperti kecanduan layar. Remaja yang kurang memiliki literasi digital sering sulit mengontrol waktu dan emosi saat menggunakan media sosial. Padahal kemampuan mengatur diri dalam dunia digital adalah bagian penting dari keterampilan abad ke-21. Menurut UNICEF 2023, penggunaan internet yang berlebihan pada remaja dapat memengaruhi kesehatan mental dan waktu tidur mereka. Karena itu, literasi digital perlu dikembangkan agar remaja mampu menggunakan media sosial dengan bijak, kreatif, dan seimbang antara dunia nyata dan dunia digital. Jadi, relevansinya adalah semakin maju masyarakat digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memiliki kesadaran dan kontrol diri dalam menggunakan teknologi supaya tidak terjebak dalam perilaku kecanduan seperti scrolling addiction.